Sebuah mobil tangki BBM terbakar di SPBU Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu dini hari. Astagfirullah. Kejadian bermula saat truk tangki tengah mengisi bahan bakar ke tangki induk SPBU dan tiba-tiba muncul kobaran api dan menyambar bahan bakar yang masih tersisa di dalam tangki. Kobaran api yang makin membesar membuat bahan bakar menguap sehingga menyebabkan tangki meledak. Seorang petugas alami luka bakar di lengan akibat terkena percikan bahan bakar saat berupaya memadamkan kobaran api dengan menggunakan alat pemadam ringan. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Terjadi kebakaran di stasiun bahan bakar Manggisan Raya. Nah, unit bergerak menuju ke lokasi, sesap sampai ke TKP, menemukan unit tangki Pertamina terbakar. Posisinya kita datang api sudah posisi membesar dan tangki sudah meledak. Jadi tinggal kita cooling down. Untuk pemadaman sendiri menggunakan air. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran truk tangki tersebut dan kasus kebakaran ditangani Polsek Palmerah. Dengan membawa kertas karton bertuliskan protes keresahannya, puluhan mak-mak bersama masyarakat di Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan, memblokir jalan menuju Pelabuhan Belawan. Aksi ini membuat truk dan pengguna jalan lainnya tak dapat melintas. Masyarakat mengaku resah dan khawatir. Pasalnya tanggul Sungai Deli yang tepat berada di belakang rumah mereka kian terkikis dan hanya meninggalkan 30 hingga 50 cm. Aksi spontanitas masyarakat ini merupakan bentuk protes. Khawatiran warga akan ancaman bencana alam, terlebih lagi tanggul yang rusak tersebut sudah 5 tahun tak diperbaiki hingga semakin parah. Kepanikan masyarakat semakin terlihat setelah pihak Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II yang datang ke lokasi tidak dapat berbuat banyak lantaran tidak adanya alokasi dana untuk perbaiki tanggul. Jika ini bakalan terjadi, jebol atau rusaknya tanggul tadi ini berdampak meluas. Bisa jadi satu kelurahan ini juga tenggelam. Nah, harapan kami janganlah pula sampai jatuh korban. Baru ada tindak. Rencananya warga akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga tanggul Sungai Deli tersebut diperbaiki oleh pemerintah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ratusan warga Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdampak penertiban kawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup meluapkan emosi saat pertemuan reses anggota DPR RI. Untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus bangkit saat melakoni laga hidup mati melawan Irak Minggu dini hari nanti. Mulai hari ini, Taman Marga Satwa Ragunan akan membuka Night at Ragunan Zoo setiap Sabtu mulai pukul 6 sore hingga 10 malam. Halo pemirsa, langkah Indonesia menuju Piala Dunia belum tertutup. Masih ada harapan, selamat, ada keyakinan di setiap umpan. Di atas kertas, Irak akan jadi lawan berat, tapi skuad Garuda tahu untuk bermimpi besar dan terbang lebih tinggi. Harus berani melawan ketakutan diri sendiri. Bersama saya, Angelika Deavagam, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita awali informasi pada sore hari ini. Ratusan warga Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat meluapkan emosi saat pertemuan reses anggota DPR RI. Mereka mengaku terdampak penertiban kawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Warga membentangkan spanduk permohonan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Menurut warga, sekitar 2.600 orang terdampak dalam operasi penataan wilayah. Padahal sektor pariwisata lokal sebelumnya telah menjadi sumber penghasilan mereka.
Usai menyampaikan aspirasi, anggota DPR RI Komisi 6 Mulyadi berjanji akan memperjuangkan nasib warga di tingkat pemerintah pusat. Warga Puncak Cisarua masih menunggu tindak lanjut pemerintah. Sementara janji DPR diharapkan membantu memulihkan kondisi ekonomi mereka. Dukungannya kepada Bapak Presiden dan kepada Bapak Wakil Presiden juga ya, karena dampakan di kampung saya itu karena perusahaannya di stop jamuan, jadi karena warga saya takutnya kelaparan nanti dari mana makannya, sekolahnya, terus dia punya utang ke bank, punya motor, ngambil motor namanya kreditan, kasihan Pak kalau misalnya di stop. Bahwa ini sangat penting dan urgent. Jangan sampai, mohon maaf ya, kebijakan yang serampangan bahkan terindikasi tanpa kajian itu dipertahankan. Kami berharap Pak Presiden mengevaluasi ini sehingga masyarakat bisa terselamatkan, mereka bisa berputar kembali roda ekonominya, pekerjaannya kembali dibuka dan seterusnya, dan iklim investasi dan destinasi wisata sebagai wilayah unggulan di Kabupaten Bogor bisa semakin kondusif. Saya kira itu. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan kawasan padat penduduk di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Kebakaran akibat konsleting membuat ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Ledakan. Itu mobil atau lagi tuh? Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan kemarin sore. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Jaya 65, lapak, sama pabrik tahu. Material bangunan yang mudah terbakar mempercepat penyebaran api hingga merambat ke lapak barang bekas. Api berhasil dipadamkan setelah 15 unit mobil damkar diturunkan. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Kebakaran juga akibatkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan mereka harus tinggal di pengungsian. Warga sementara nih belum ada pengungsian ya, tapi udah disiapkan sama Pak Camat di townhouse lokasi di RT 5 RW 01. Kalau kurang dioper ke kecamatan, kalau kurang ya mungkin nanti bikin tenda. Pihak Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan menjelaskan sebanyak 88 kepala keluarga terdampak kebakaran. Sementara untuk korban jiwa atau korban luka belum diketahui. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasca kebakaran yang melanda pemukiman padat di kawasan Pengadegan Pancoran, Jakarta Selatan, sejumlah warga korban terlihat masih berusaha memungut barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Beberapa warga terlihat menyisiri puing-puing bangunan untuk menyelamatkan barang yang masih utuh. Namun tak sedikit yang tak lagi memiliki apa-apa karena seluruh tempat tinggalnya sudah rata dengan tanah. Seorang pemilik lapak mengaku belum mulai mencari barang-barangnya. Menurutnya, tempat tinggal dan lapak usahanya sudah hancur total. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran menduga bermula dari korsleting listrik di salah satu kontrakan petak. Pihak kelurahan telah menyiapkan posko pengungsian dan bantuan makanan untuk warga.